Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita semua yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat yang banyak sekali pada hari ini pada kita, sehingga kita bisa hidup dan terus melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pemirsa Bungo TV bersama saya Kang Ardi di acara Batas Waktu. Bersama saya insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan kembali merefresh otak kita, kemudian kita kembali membahas tentang ayat-ayat Allah dan hukum-hukum Allah yang insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama Ustadz yang telah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita perkenalan dulu ya. Namanya Ustadz, kemudian apa kesibukan sehari-hari? Oke. Bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Benar kata orang, kalau belum ada kedekatan emosional, Ya. berarti susah untuk mencari chemistry dalam berhubungan sosial. Titik temunya susah. Jadi kalau titik temu sudah tidak didapatkan, maka pemahaman pembicaraan itu susah untuk dihasilkan. Nah, gitu. Maka oleh sebab itu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Soprianto. Gelar juga, Mas? Pakai gelar? Ya, boleh. Oh ya, boleh pakai gelar ya. Ya. Nama saya Soprianto SSY MH. Nah, kemudian kesibukan saya sehari-hari sebagai salah satu tenaga pengajar di kampus Institut Islam Yasni Bungo, yang insya Allah pada tahun depan akan membuka program pasca sarjana, insya Allah. Oh. Ya. Jadi sekarang ini belum ada pasal. Kalau izinnya sudah diproses di Jakarta kalau izinnya, tinggal izin operasionalnya lagi. Nah, itu. Keseharian saya di kampus IAI Yasni Bungo untuk mengabdikan diri, mengabdikan ilmu supaya masyarakat Kabupaten Bungo ini menjadi masyarakat yang SDM-nya unggul. Nah, gitu Mas ya. Kalau tinggal di mana? Saya tinggal di Lubuk Landai, Pasar Lubuk Landai, ya, Kecamatan Tanah Sepengkal. Jadi sudah berkeluarga ya? Alhamdulillah sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Alhamdulillah sepasang. Cowok cewek? Cowok cewek, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau di kampus itu mengajarnya jurusan khusus agama Islam atau ada yang lainnya? Saya mengajar mata kuliah apa aja? Institusi dan mata kuliah fakultas. Itu mengajar Islam dan budaya Melayu Jambi, kemudian usul fikih, serta mengajar fikih. Kadang-kadang juga mendapatkan mata kuliah seperti ilmu hadis, ilmu Quran, dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan keagamaan. Ya. Nah, gitu Mas. Jadi ya, jurusannya dulu pas kuliah S1, S2-nya apa? Kalau jurusan S1 dulu saya mengambil hukum keluarga. Hukum keluarga. Kemudian selesai di UIN Jakarta, hukum keluarga, saya melanjutkan di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusannya filsafat hukum Islam. Nah, itu. Jadi serumpun ilmu lah, ibaratnya gitu. Berarti nanti ada S3? Insya Allah. Nah, kalau keinginan sih ada. Keinginan ada. Keinginan ada, cuma waktu yang susah untuk diatur. Jadi itu kan kehidupan dunia itu memang kayak gitu. Ada orang punya kesempatan, tapi tidak punya kesehatan. Nah, ya kan. Ada orang punya kesehatan, tapi tidak punya kesempatan. Ada orang punya segala-galanya, tapi tidak punya waktu.
di dunia. Nah, jadi sebenarnya yang kita cari di dunia ini apa? Nah, itu. Nah, jadi saya juga masih berpikir, saya mau nyari apa di dunia ini. Nah, itu Mas. Baiklah pemirsa, mungkin sedikit itu perkenalannya dengan Ustadz. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan hubungi chat WhatsApp di nomor 0822 5524 4126 atau bisa mend-DM Instagram Bunga TV di @program_Bunga TV. Ya, mungkin kita masuk sedikit ya Ustadz ke materinya. Materinya nih tentang teknologi, tidak jauh-jauh dari teknologi, karena di zaman sekarang ini kan orang teknologi atau apalagi sosial media itu sangat pesat pertumbuhannya. Jadi untuk tema kali ini bijak dalam bersosial media kita. Jadi menurut Ustadz, bagaimana sih kita sebaiknya umat Muslim untuk dalam bersosial media itu baiknya bagaimana dalam Islam gitu? Oke. Mengenai bermedia sosial, maka kita berangkat atau berlandaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu. Sampai sini dulu. Nah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila datang seorang yang fasik kepadamu dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu. Nah, yang perlu kita garis bawahi ini adalah fatabayyanu. Kita lihat perkembangan dunia saat ini, khususnya di Indonesia, atau kita ambil ruang lingkup yang lebih kecil untuk Kabupaten Bungo. Satu orang itu bisa memiliki 2 handphone, minimal 2 handphone, atau bisa memiliki 4 akun medsos. Nah, 4 akun medsos. Kalau teknologi ini kita gunakan dengan hal-hal positif, maka teknologi ini akan berpengaruh atau berdampak baik bagi kehidupan sosial masyarakat. Namun sebaliknya, kalau ini kita gunakan untuk memfitnah, kemudian mencaci maki, kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah Islam, maka medsos ini menjadi bumerang bagi kita, menjadi bom waktu yang suatu saat akan bisa menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fatabayyan untuk meminta penjelasan dari berita yang disampaikan oleh seseorang. Nah, faktanya sekarang ini ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada Twitter dan lain sebagainya. Kalau kita gunakan ini untuk saling berbagi ilmu, kemudian kita gunakan media sosial ini untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, maka ini bukan menjadi bom waktu bagi kita. Ini menjadi sarana dakwah bagi kita. Dan menjadi ladang amal. Gitu. Ladang amal bagi kita. Contohnya sekarang kan, program ini juga bisa menjadi ladang amal bagi Bungo TV ini. Nah, itu kalau misalnya media sosial ini kita gunakan sebagai alat untuk menyampaikan hal-hal kebaikan. Namun sebaliknya, kalau seandainya item-item yang kita sebutkan itu tadi digunakan untuk hal-hal negatif, maka ini saya bilang tadi bisa menjadi bom waktu bagi masyarakat. Karena dapat berita langsung share. Dapat berita langsung share tanpa disaring dulu berita itu. Nah, ini yang menjadi bumerang bagi kita. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana sih kita caranya memfilter gitu berita-berita yang ada di sosial media yang bertebaran itu kan sangat banyak gitu. Ataukah kita harus menelan mentah-mentah kan juga tidak bisa ya kan dalam berita-berita yang beredar itu. Oke. Nah, jadi kalau seandainya kita menerima suatu berita dari orang lain, maka kita harus memfilter atau menyaring berita tersebut sesuai dengan otak kita, sesuai dengan fakta yang terjadi.
Karena menyaring atau memfilter berita ini bukan hal yang gampang. Nah, bukan hal yang gampang. Maka dalam Islam dianjurkan untuk mencari berita-berita serupa. Nah, yang akan apakah berita ini mendukung kebenaran berita yang kita dapatkan ataukah bertentangan dengan kebenaran yang kita dapatkan. Nah, begitu caranya. Kalau seandainya kita telan mentah-mentah berita ini, maka filsafat bebek itu nggak bisa dipakai. Seperti apa itu? Kalau kata orang itu, maaf ngomong ya, apapun yang keluar dari bebek, kalau itu telur, makan. Nah, kalau selain telur jangan dimakan. Nah, ya. Nah, jadi kalau berita ini tidak berlaku. Semua yang kita dapatkan kita filter dulu. Nah, sesuai enggak dengan kejadian yang sebenarnya, atau sesuai dengan sesuai apa tidak dengan berita-berita yang kita dapatkan dari media-media yang lain. Nah, begitu. Mungkin itu dulu ya pemirsa Bunga TV. Kami ingatkan sekali lagi untuk yang mau bertanya bisa menghubungi kami di chat melalui WhatsApp di 0822 5524 4126 atau bisa melalui DM Instagram kami di @program_bunga_tv. Ya. Tetap saksikan kami di program Bunga TV di batas waktu.